Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث كل الذنوب يغفر الله تعالى ما أنشأ منها إلى يوم القيامة إلا حقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في حياة الدنيا قبل الممات. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengangkat tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban pada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang tak tergantikan di sepanjang masa dan zaman. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok hari Allah izinkan kita semua duduk bersama beliau di tempat yang mulia di dalam surganya dengan keberkahan salawat yang kita bacakan di setiap harinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami selaku hadis akan berusaha mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bermodal iman dan takwa lah insyaallah kita akan selamat di dunia, selamat sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, judul yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini yaitu meraih berkah di dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, salah satu menurut Imam Zaid Sadiq tanda berkahnya hidup seseorang di atas dunia, beliau mengambil 3 secara garis besar di antara tanda-tanda keberkahan hidup seseorang. Berkah kalau kita bahas, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda keberkahan hidup kita ini diantaranya makin panjang umur, makin banyak melakukan kebaikan. Siapa yang makin panjang umurnya namun semakin sedikit berbuat baik, itu tanda jauh berkah dari kehidupan kita. Kemudian semakin banyak harta seseorang, kalau ia semakin bakhil dan pikir di jalan Allah, itu tanda harta yang kurang berkah. Siapa yang memiliki hari ini tetangga kanan dan kiri, muka dan belakang, namun satupun tetangga yang ia miliki hari ini tidak ada yang akur dengan dirinya, itu tanda manusia yang telah rusak silaturahminya. Siapa yang sibuk menurut para ulama memperbaiki hubungan silaturahminya yang jauh dari rumahnya, kemudian orang yang ada di samping rumahnya dia tidak sibuk memperbaiki silaturahminya, ini tanda orang yang sedang merusak silaturahmi dalam kehidupannya. Maka di akhir zaman banyak orang lebih sibuk memperbaiki silaturahmi orang yang jauh dari rumahnya, sedangkan orang yang di samping rumahnya dia tidak sibuk untuk berbuat baik kepada mereka. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita memiliki umur, sibuk untuk memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan di dunia, insya Allah itu tanda berkahnya umur kita hari ini.
Begitu banyak orang yang satu halaman dengan masjid, bahkan bertetangga dengan masjid, tak ada waktu mereka untuk ke masjid. Maka bahkan bukan hanya perkara halaman masjid dan bertetangga dengan masjid, ada juga orang yang sampai ke tanah suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah di depan matanya. Bahkan setelah nyampai dia di sana, masih berani dia sholatnya di dalam hotel, tak turun dia untuk melakukan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa jadi kurang berkahnya perjalanan kita, bisa jadi karena ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih keberkahan di dunia ini, minimal 3 hal harus kita miliki, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah, kalau ingin berkah hidup di dunia sesuai konteks hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu pintu keberkahan hidup kita di atas dunia ini, kata Nabi, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah sering kita dengar daripada lisan-lisannya para mubalik, para ulama, agar kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Namun menurut Imam Al-Ghazali, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, orang yang tak sibuk membaca Al-Quran, orang yang lisannya kering membaca Al-Quran, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, maka manusia yang jauh dari Al-Quran badannya akan semakin tandus. Kalimat ini perlu kita bahas sedikit. Kembali kita ke sejarah awal penciptaan Adam alaihissalam. Kita ini semuanya pada hakikatnya diciptakan dari tanah. Kemudian setelah kita terlahir ke atas dunia, kalau kita ambil yang ibarat tanah yang kering, yang tak pernah dialirin air dan tidak pernah dikenai air hujan, tentu tanah ini akan menjadi tandus, dan setiap dalam-dalaman yang akan ditanam di atasnya pasti akan mati. Maka begitulah badan kita ini. Jika badan kita ini tidak sering-sering diberikan nur cahaya Al-Quran, tidak sering diberikan ayat-ayat Al-Quran, badan kita ini akan menjadi tandus dan kering. Apa makna tandus dan kering ini? Malas berbuat baik, jauh dari nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min tilawatil Quran." Kalian ini harus banyak-banyak membaca Al-Quran, kata Nabi. Kita maksudnya orangnya. Kalian harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, "Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi Al-Quran." Setiap rumah, kata Nabi, yang tak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, yakillul khair, sedikit kebaikan, wa yakthuru syarr, dan akan banyak keburukan-keburukan. Maknanya apa? Tadi perbandingan kalimat Nabi adalah rumah. Maka rumah terbesar kita adalah hati batin yang ada dalam jasad ini. Maka jika batin, nur cahaya hati kita ini tak diberikan nur Al-Quran, maka inilah yang akan membuat manusia ringan berbuat maksiat. Sholat, orangnya sholat, tapi mencaci maki kerjaannya. Baca Al-Quran, tapi sombong ucapannya. Banyak orang bersedekah tiap hari, tapi orangnya ria. Maka orang yang ria ini disebutkan di konteks hadis Nabi, orang yang ria di dunia ini disebut juga penipu yaumul qiyamah. Kenapa manusia mau sombong? Kenapa manusia itu mau ria? Kenapa manusia itu adalah selalu ingin dipuji oleh manusia? Karena disebabkan hati badannya tandus, tidak disirami dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka salah satu usaha yang bisa kita lakukan biar mendapat berkah dalam kehidupan ini yang dimuliakan oleh Allah, dekat-dekatlah dengan Al-Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran. Nawilu buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah, berikanlah nur di antara rumah-rumah kalian, kata Nabi, bitilawatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di sisa umur yang ada, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di akhir masa yang semakin tua hari ini, lebih banyak orang menghabiskan matanya melihat grup WA, melihat Facebooknya, melihat Instagramnya. 24 jam sibuk mereka membalik, naik ke atas, naik ke bawah, melihat status dan apa yang dibagikan oleh kawan. Tiba-tiba menangis Al-Quran di dalam lemari yang tak pernah diambil oleh pemiliknya, yang disimpan bertahun-tahun.
maka begitu hebat di akhir zaman ini manusia. Bahkan yang hina dianggap mulia, yang benar dianggap salah, dan bahkan nanti manusia itu ada yang berani mengatakan Allah itu tak adil. Kalau udah nanti masa ini datang, manusia mengatakan Allah tak adil, mungkin inilah puncak sebuah kehancuran dunia. Karena apa? Manusia tidak lagi melawan manusia, bahkan nanti di akhir zaman manusia itu akan melawan Tuhannya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk untuk kita semua agar hati dan lisan tetap terjaga, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu keberkahan yang kedua adalah sesuai konteks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuliakan orang tua. Ternyata kata Nabi, siapa yang hidup di dunia ini sanggup ia memberikan rasa bahagia, senang kepada kedua orang tuanya, maka itu akan menjadi berkah hidup seorang anak. Ternyata ada sosok manusia di dunia ini yang menjadi pembelanya bukan presiden, yang menjadi pembelanya bukan gubernur, yang menjadi pembelanya bukan pengacara, jaksa dan hakim, tapi ada di dunia ini sosok manusia yang menjadi pembelanya adalah Allah dan Rasul. Kita lihat ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela dua manusia ini, yaitu ayah dan ibu di atas dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kullahuma qawlan karima. Makna kalimat ini amat singkat, tapi padat kalau kita artikan. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Kalian kalau berucap, kita ni orangnya, kalau berucap di hadapan orang tua kalian, kata Allah, qawlan karima, pastikan kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat yang memuliakan dirinya. Kalau kita ambil kalimat ini secara lisan, kalimat yang sangat singkat, kalau kita kata Allah mau berbicara sama orang tua, tak usah berbicara kepada keduanya. Kalau kalimat yang mau kita keluarkan itu bukan kalimat yang memuliakan dirinya. Berapa banyak orang hari ini makin tinggi pendidikannya, anaknya tidak ada, berucap di depan orang tua seolah-olah ayah ibunya tak berpendidikan. Wallahi, jadi Allah, salah satu perbuatan di dunia yang bisa mengalahkan pahala jihad di antaranya adalah mendurhakai orang tua. Oleh karena itu, wahai saudaraku, kapan terakhir kali kita melihat ayah ibu kita tersenyum di masa hidupnya? Jangan-jangan kita tak pernah melihat wajahnya tersenyum ketika mereka hidup. Sungguh menyesal orang-orang yang lalai membahagiakan orang tuanya. Bahkan ada sebahagian para ulama berkata dalam sebuah makalahnya, salah satu kebahagiaan di dunia ini yang tak bisa ditanding adalah ketika seorang anak memegang tangan ayah ibunya, kemudian tersenyum keduanya karena bahagia. Tak ada nikmat yang bisa mengalahkan kenikmatan yang satu ini. Maka oleh karena itu, wahai saudara, di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saking hebatnya dan kemuliaannya orang tua di atas dunia, apa kata Nabi? Kullu dzunuba yu'akhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa yang kita lakukan, mulai berzinahan, perjudian, korupsi, kemudian kita minum khamar, maka semua dosanya, kata Nabi, ditunda di atas dunia. Maka setiap orang yang berzina, minum khamar, berjudi tak langsung diazab oleh Allah. Ini pesan Nabi, tidak diazab, diundur azabnya. Illa uququl walidain, kata Nabi, ada satu dosa di dunia yang takkan diundur azabnya. Dosa apakah itu? Dosa mendurhakai orang tua. Apa jaminannya dari Nabi? Fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi fi hayatid dunya, kata Nabi, sesungguhnya azab mendurhakai orang tua akan disegerakan di dunia. Kemudian sebelum seseorang itu mati, jika yang mau mati ini seorang anak pendurhaka, maka lebih awal, lebih cepat datang azab turun, baru ajalnya datang. Artinya apa?
orang yang mendurhakai orang tuanya takkan mati orangnya sebelum dia rasakan durhaka dan durhakai tuanya. Mudah-mudahan wahai saudaraku bisa kita muliakan ayah ibu kita. Maka salah satu nikmat yang hari ini kita miliki yang sangat besar di antaranya adalah siapa di antara kita yang masih berjumpa dengan ayah dan ibunya di masa tua. Sungguh indah hidup seorang manusia hidupnya hari ini. Karena apa? Semakin tinggi umur orang tua itu, semakin lama hidup mereka di atas dunia, maka makom mereka di hadapan Allah pun semakin mulia. Ketika makom kehidupan mereka ini makin mulia di dunia, maka setiap anak yang memuliakan orang tua yang makomnya semakin mulia, maka sungguh mulia lagi seorang anak yang memuliakan orang tuanya di masa tuanya. Apa kata Nabi dalam hadis? Ini mungkin yang tiba sebagai muhasabah untuk kita semua. Saking hebatnya orang tua ini, kata Nabi, ma min rajulin, siapa di antara kalian, kata Nabi, yanzuru ila wajhi walidayhi binazwatir rahmah, siapa di antara kita, kata Nabi, yang melihat wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Kita tengok wajah ayah mak kita, kata Nabi, kita lihat wajahnya saja, kata Nabi, illa kataballahu lahu biha, kecuali Allah berikan balasan pahala bagi seorang anak. Kata Nabi, memandang wajah orang tua saja berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah menyergah orang tuanya, siapa yang pernah merendahkan orang tuanya, siapa yang pernah menghinakan derajat orang tuanya, kalau masih hidup ayah dan ibu hari ini, maka minta maaf kepada keduanya. Tanpa kemuliaan doa mereka, tanpa kerinduan mereka, kita tak jadi apa-apa di dunia. Kenapa kita bilang kita tak ada apa-apanya di dunia tanpa keberkahan doa orang tua? Sesuai hadis Nabi, ridullah fi ridul walidain, takkan ada kebahagiaan kesuksesan di dunia kalau kita tak mendapat ridho dari orang tua. Kalau ayah mak sudah senang bahagia melihat kita, kata Nabi, itu pasti Allah senang melihat kita. Berarti kita balik. Kalau kita buat jarak terhadap orang tua, kita buat jarak dengan mereka, kita katakan mereka mengganggu hidup kita, kita katakan mereka mengganggu tidur kita, kita katakan mereka mengganggu istirahat kita, demi Allah takkan ridho Allah melihat kelakuan kita di atas dunia. Silahkan sholat 5 kali sehari semalam berjamaah, silahkan menghafal Al-Quran, tapi jika kita sakiti hati manusia yang satu ini, maka yang amalan yang lain ini akan menjadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah terjadi di Pekanbaru, ada seorang penghafal Al-Quran berani yang mencaci maki ayah emaknya. Demi Allah, takkan mulia seorang penghafal Al-Quran jika ia berani merendahkan derajat orang tuanya. Maka kalau ingin hidup kita saudara yang dimuliakan oleh Allah berkah di atas dunia, salah satu jalan adalah memuliakan orang tua yang masih hidup hari ini. Jika mereka telah meninggal dunia, apakah berhenti bakti seorang anak kepada keduanya? Tidak. Salah satu kebanggaan orang yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya adalah salah satunya ia memiliki warisan yang masih mengalir di jalan Allah. Apakah hartanya? Bisa jadi. Andai jenazah itu tak punya harta sama sekali, maka warisan yang paling berharga untuk dirinya hari ini di liang lahatnya, itulah anak cucu keturunan yang dia tinggalkan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Semakin kita bertakwa hari ini, semakin banyak beramal soleh, maka ayah emak yang melahirkan kita itu dulu semakin senang mereka di alam kuburnya. Sesuai dengan hadis Nabi, jika manusia itu telah mati, terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Jika tiga-tiganya hari ini kita miliki, kita adalah anak yang soleh, kemudian kita bersedekah, dan yang ketiga kita memiliki ilmu, kita ajarkan karena mengharap keridhaan Allah. Amat bahagia ayah ibu kita di liang lahat hari ini. Maka buatlah mereka tersenyum. Andai waktu hidup tak bisa kita buat tersenyum, minimal setelah mereka meninggal dunia mengalir terus amal ibadah yang kita niatkan terhadap keduanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, salah satu pintu keberkahan kita di atas dunia, yaitu sesuai dengan perkataan Al-Imam Hasan Basri, salah satu pembuka pintu keberkahan di dunia adalah yaitu seorang manusia yang memiliki hati, yaitu hati pemaaf.
Pemaaf ini memang berat saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kesan Al-Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau dalam nukilannya? Beliau menyampaikan, jangan berhenti berbuat baik terhadap orang yang pernah menghina dan mencaci maki. Kemudian Al-Imam Hasan Basri menyampaikan, namun jika engkau tak sanggup melakukan itu, jika kita hari ini ada mencaci maki kita, menghina kita, jangan berhenti berbuat baik kepadanya, kata Imam Hasan Al-Basri. Namun jika kita tak sanggup, kata beliau, maka jangan pernah berbuat buruk terhadap orang yang pernah berbuat baik terhadap dirimu. Jika kalimat ini kita masukkan ke dalam hati saudara yang dimuliakan oleh Allah, takkan ada musuh di dunia ini. Semuanya saudara yang akan menjadi tetangga di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tak banyak disampaikan tentang pemaaf ini. Kalimat yang satu ini sajalah kita maklumi ketika di siang Jumat ini. Jangan pernah lelah berbuat baik terhadap orang yang pernah menghinamu. Kemudian apabila engkau tak sanggup, maka jangan pernah berbuat jahat terhadap orang yang pernah berbuat baik terhadap dirimu. Mungkin inilah salah satu contoh yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semenjak Nabi di kota Makkah sampai ke kota Madinah, caci makian itu bertubi-tubi, namun semuanya itu dimaafkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bisa jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah, hidup Nabi itu amatlah berkah perjalanannya. Bisa jadi karena hati beliau sangat pemaaf di antara orang-orang yang pernah menyakitinya. Andai kita bukan seorang Nabi, minimal maafkan dan belajarlah memaafkan orang yang tak pernah menghargai diri kita. Mudah-mudahan jika kita pandai memaafkan orang lain, insya Allah hidup kita akan berkah di atas dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكل الخير ويكثر الشر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن. اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن. اللهم طول عمرنا يا الله ببركة القرآن. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allah